Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Dalam pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai realitas dan nilai sosial. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Dan juga saya harap kalian sudah mematuhi protokol kesehatan yang sudah diajarkan pemerintah. Seperti yang pertama adalah memakai masker ya apabila terpaksa untuk keluar, mencuci tangan sesering mungkin, dan yang terakhir adalah menjaga jarak ya, social distancing. Apabila kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini ya, kita akan mulai bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Secara definisi ya, kita akan membahas definisi secara rinci ya mengenai realitas sosial. Menurut Peter Berger dan Thomas Lackman, dalam bukunya The Social Construction of Reality mengemukakan bahwa realitas atau fakta sosial adalah sesuatu yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan kita. Nah, kenapa berkaitan dengan realitas atau fakta sosial itu berkaitan dengan hal yang di luar kemauan kita? Seperti yang kita rasakan sehari-hari, seperti yang kita alami sehari-hari, yang namanya kita melakukan sesuatu ini pasti ada paksaan dari luar. Seperti ya pada saat kita sekolah seperti biasa, kalian sekolah ya pada saat pagi-pagi kalian kan ada keinginan untuk nyantai dulu ya, nggak terburu-buru gitu ya. Tapi eh, kedua orang tua kalian menginginkan kalian untuk bangun pagi. Nah, kata bangun pagi ini merupakan sebuah hal yang berada di luar kemauan kita. Artinya kita sebenarnya ingin ya rehat sejenak gitu ya, nyantai sebentar gitu ya, tidur 5 menitan atau 10 menitan lagi. Tapi fakta sosial yang kita sebut sebagai fakta sosial yang kita contohkan seperti bangun pagi ini memaksa kita untuk eh, melakukan aktivitas secara tepat waktu. Ya, padahal ini bukan kemauan kita. Nah, yang itu yang pertama ya, contoh yang pertama. Tapi yang kedua ini ada lagi ya. Pada saat kalian memakai seragam ya, sekolah ini punya aturan tersendiri mengenai seragam ya. Seragam itu kalau misalkan hari Senin harus disertai dengan kelengkapan atau atribut yang lengkap. Seperti ya, contohnya memakai dasi kalau ya kalau hari Senin ya. Kalau misalkan tidak lengkap, kalau di saya itu kalau pakai dasi ya harus pakai rompi dan topi. Misalkan seperti itu. Kalau misalkan mau upacara. Nah, sebenarnya kalian merasa bahwa memakai atribut tersebut ya bukan kemauan kalian gitu ya. Kalian sebenarnya ingin bebas gitu ya. Ingin ya sesuka hati memakai seragam itu seperti apa. Tetapi karena faktor sosial ini sifatnya memaksa, maka apabila kalian melanggar ya nanti ya kalau misalkan melanggar itu akan mendapatkan sebuah hukuman. Jadi kalian akhirnya secara terpaksa mengikuti aturan tersebut. Nah, itu yang disebut sebagai fakta atau yang kita sebut sebagai realitas sosial. Kita ke slide selanjutnya mengenai realitas sosial dan masalah sosial. Nah, di dalam realitas sosial ini kita sering banyak ya dalam realitas itu apa yang kita alami sehari-hari itu kita tidak lepas dari yang namanya masalah sosial. Kita akan kaitkan dengan teori yang atau definisi yang kita ambil dari Suryono Sukanto. Suryono Sukanto mengatakan bahwa masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Artinya, apabila kita sebut ya masalah sosial itu banyak ya seperti pengangguran, kemiskinan, ya kejahatan dan sebagainya ini merupakan suatu unsur-unsur kebudayaan atau hal atau perilaku yang tidak sesuai dengan yang namanya aturan-aturan atau nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena empat faktor yang akan kita sebutkan satu persatu ini ya. Yang pertama adalah faktor ekonomis. Nah, kenapa masalah sosial itu timbul? Yang pertama adalah faktor ekonomis jawabannya. Nah,
Faktor ekonomis ini ya di dalamnya atau contohnya ini kita sebutkan seperti kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran ini adalah masalah yang pasti akan ditemukan oleh setiap masyarakat yang ada di dunia. Ya. Kemiskinan. Kenapa kemiskinan ini bisa mengancam atau membahayakan kelompok sosial atau masyarakat yang ada di sekitarnya? Karena dari kemiskinan yang terjadi, maka ada kecenderungan untuk terjadinya sebuah tindak kejahatan. Semakin orang itu berada di garis kemiskinan, tidak punya akses untuk kehidupan yang layak, maka orang tersebut akan terpaksa untuk melakukan sebuah tindakan yang merugikan orang lain. Seperti itu ya. Misalkan penjambretan, pemalakan, ya, banyaknya premanisme dan sebagainya itu karena kemiskinan dan pengangguran. Oke, yang kedua adalah faktor biologis. Ini kaitannya bisa kita lihat ya pada masa-masa sekarang ya. Jadi banyak yang mengatakan bahwa COVID-19 atau pandemi corona ini bisa disebut sebagai masalah sosial karena apa? Pandemi ini secara tidak langsung maupun langsung mengakibatkan banyak orang yang ya yang pertama ya banyak orang yang melakukan atau bekerja di bidang usaha apa namanya mengalami yang namanya kebangkrutan karena orang-orang banyak yang eh, apa ya meminimalisir untuk pergi keluar gitu ya. Atau banyak sekali investor atau orang-orang yang ingin bekerja ke Indonesia itu mikir dua kali gitu ya. Karena di Indonesia kasus coronanya selalu meningkat. Nah, ini yang mengakibatkan sebuah masalah sosial. Indonesia secara ekonomi atau secara kehidupan sosial terganggu karena pandemi ini. Yang ketiga adalah faktor psikologis. Nah, yang sedang hangat-hangatnya terjadi ya, seperti yang kita sebut sebagai pembunuhan di dalam apa namanya kehidupan ya keluarga gitu ya. Seperti contoh kasus dari Isabella ya. Isabella ini kan seorang gadis yang membunuh ibunya. Nah, ini disebut sebagai masalah sosial masa kini ya. Banyak orang-orang yang stres, depresi, tidak mampu mengungkapkan masalah yang dideritanya. Ini karena apa? Karena mereka lebih nyaman untuk apa, berinteraksi secara jauh gitu ya dengan media sosial, terlepas dari keadaan pandemi ya. Jadi banyak orang yang apa namanya memendam masalah itu ya buat dirinya sendiri. Nah, ini yang akan mengakibatkan tekanan psikologis. Banyak orang yang apa namanya mengalami penyakit saraf, ada yang bunuh diri, ada yang membunuh orang-orang terdekatnya seperti itu. Ya, oke, yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini setiap masyarakat berbeda ya, termasuk di Indramayu misalkan ya. Indramayu sering dilabel atau sering dicap oleh masyarakat di luar sana ini sebagai masyarakat yang ya tingkat perceraian tinggi. Karena apa? Banyak di antara kaum perempuan atau ibu-ibu yang ada di Indramayu ini eh, menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Nah, secara tidak langsung akan mengakibatkan yang namanya perceraian. Karena apa? Interaksi antara suami dan istri ini akan semakin renggang karena perbedaan jarak yang sangat jauh. Nah, terus ada lagi yang namanya kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja setiap masyarakat ini berbeda ya tingkat peristiwa atau fenomena kenakalan remajanya. Di kota, ya karena kebudayaannya itu atau tipikal masyarakatnya adalah masyarakat individual, maka kenakalan remaja ini akan sering terjadi. Karena apa? Karena tidak ada yang namanya pembauran atau sosialisasi secara normal gitu ya, karena mereka lebih sibuk terhadap dunianya sendiri gitu ya. Banyak prasangka-prasangka di antara orang satu dengan yang lainnya, maka eh, apa namanya intensitas dari interaksi itu akan memudar dengan sendirinya kalau misalkan kita hidup di daerah perkotaan karena sifatnya individual tadi. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai nilai sosial. Masih menurut Suryono Sukanto, ya, beliau mendefinisikan nilai sebagai konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk
Dengan demikian, nilai sosial adalah nilai yang dianggap oleh suatu kelompok masyarakat. Ya, secara tidak langsung, ya, melalui proses sosialisasi, kita sebagai anggota masyarakat telah ya diajarkan oleh orang tua kita masing-masing mengenai perilaku yang baik itu seperti apa, perilaku buruk itu seperti apa. Nah, apabila kita sudah melalui yang namanya hal tersebut atau yang kita sebut sebagai sosialisasi, maka kita akan menyebut itu menjadi sebuah nilai sosial karena kita sendiri sudah diajarkan mengenai yang mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, apabila ada orang yang sulit untuk membedakan mana yang baik dan buruk, maka orang tersebut tidak memiliki yang namanya nilai sosial di dalam dirinya. Nah, nilai sosial ini diajarkan dari, sekali lagi ya, dari yang namanya proses sosialisasi. Oke, di dalam nilai sosial ada klasifikasi atau pembagiannya. Ya. Yang pertama adalah nilai material. Dalam nilai material ini, ya, manusia secara tidak langsung akan membutuhkan sebuah hal atau benda yang dianggap oleh masyarakat di sekitarnya itu berfungsi sebagai pelindung jasmani, ya, jasmani dari manusia itu sendiri. Seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Kita misalkan ya di luar sana sedang musim hujan, maka kita akan membutuhkan payung. Nah, payung ini adalah memiliki nilai sosial bagi manusia karena atau masyarakat karena payung ini akan melindungi jasmani kita dari penyakit, ya, dan lain sebagainya, atau ancaman dari lingkungan alam, ya. Terus misalkan kita memakai jaket pada saat cuaca dingin, nah ini yang kita sebut sebagai nilai material. Artinya benda yang diinterpretasikan oleh masyarakat itu atau digambarkan oleh masyarakat itu punya fungsi bagi jasmani atau tubuh manusia. Nah, yang kedua adalah nilai vital. Nah, nilai vital ini berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat itu memiliki fungsi bagi aktivitas dan pekerjaan manusia. Nah, apa contohnya? Misalkan kita melihat ya dalam sehari-hari kita menganggap bahwa motor ini punya fungsi vital bagi kita dalam beraktivitas ya secara umum. Namun juga motor ini akan bisa menunjang pekerjaan seorang ya driver Gojek dan sebagainya. Tanpa motor mereka tidak akan memperoleh pendapatan. Nah, oleh karena itu masyarakat menganggap motor ini mempunyai nilai vital karena bisa menunjang aktivitas dan pekerjaan manusia itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah nilai kerohanian. Nilai kerohanian ini berkaitan dengan pemenuhan akan kebutuhan rohani manusia. Kita butuh yang namanya beribadah. Kita butuh yang namanya musik, lagu, ya. Kita butuh yang namanya kebenaran karena itu adalah makanan rohani kita, ya sehari. Yang pertama, kita akan membahas mengenai nilai kebenaran. Di dalam nilai kerohanian, ya, kita akan membahas mengenai nilai kebenaran adalah eh, nilai yang bersumber dari akal manusia. Kita menganggap bahwa ya, yang namanya perilaku eh, hidup sehat itu adalah perilaku yang benar-benar menguntungkan kita, ya, seperti menghindari merokok, ya, obat-obatan terlarang. Itu merupakan fungsi dari nilai kebenaran. Artinya kita uh, menggunakan akal kita dalam memandang sebuah fenomena agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak benar seperti itu. Yang kedua adalah nilai keindahan. Manusia butuh yang namanya seni, ya, hal yang bersifat artistik gitu ya, atau estetis. Itu merupakan salah satu bentuk dari kebutuhan manusia dalam hal kerohanian. Orang yang tidak sering mendengar musik, ya, secara tidak langsung em, mereka akan istilahnya kehidupannya itu akan gampang stres, gampang depresi dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah nilai moral, ya. Nilai moral ini bersumber dari kehendak dan kemauan manusia untuk melakukan sebuah kebaikan. Nah, kita bisa contohkan seperti ini ya. Seorang siswa melakukan donor darah atau aksi donor darah untuk membantu sesamanya. Nah,
Apabila kita kaitkan dengan nilai moral, tentu ya yang namanya donor darah ini memiliki nilai-nilai kebaikan atau hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan. Kita secara sukarela, secara ikhlas ya kita menyumbangkan apa yang kita punya untuk membantu kehidupan orang lain. Nah, untuk yang selanjutnya ya, kita akan membahas mengenai nilai religius. Nah, nilai religius ini sifatnya mutlak. Artinya, mutlak itu karena berdasarkan atau didasari dari nilai-nilai ketuhanan. Artinya kita misalkan menerapkan atau melakukan sebuah tindakan ibadah, ya. Kalau istilah Islam itu adalah hablum minallah ya, artinya kita berhubungan atau berinteraksi terhadap Tuhan atau kepada Tuhan ini melalui yang namanya ibadah sholat misalkan. Nah, ini yang kita sebut sebagai nilai religius. Dan nilai religius ini sifatnya mutlak ya, sudah saya sebutkan tadi. Artinya, mutlak ini adalah kita tidak bisa mengurangi atau menambah hal-hal yang sifatnya keagamaan atau religius. Artinya kita tidak bisa yang namanya mengurangi, menambah jumlah rakaat dalam sholat ya. Jadi mutlak gitu ya, tidak bisa dikurang atau ditambah. Kita akan tutup ya pertemuan hari ini ya. Pesan saya ya jangan lupa untuk aktif dan bertanya ya, dan juga berpendapat dalam atau di platform-platform yang sudah disediakan oleh sekolah ya. Itu saja penyampaian dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian ya dan juga jarak sosial atau social distancing ya. Oke, saya juga mengharap kalian menunaikan tugas-tugas yang sudah diberikan ya. Jangan sampai kalian merugikan diri kalian sendiri ya karena kemalasan kalian. Oke, itu saja. Tetap semangat ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.